Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Begitu saudara, kita mau puji Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan besar kasih-Nya nyatakan kemuliaan-Nya atas segala hal dan hal besar dalam hidup kita. Haleluya.
mengalahkan musuh. Dan Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala harta. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saudara, kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita menyatakan cintanya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi hidup kami satu persatu. Sebab hanya Kaulah tempat yang menjadi jawaban bagi kami. Hanya Kaulah tempat kami berharap. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kau berkati Kau Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara. Haleluya, amin. Shalom saudara. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya saudara, siang hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang bertemakan mengenai undangan. The invitation, artinya undangan. Siapa saudara di sini yang seumur hidup belum pernah dapat undangan? Gak ada ya? Undangan apa yang paling saudara tunggu-tunggu dalam hidup saudara? Undangan apa? Makan-makan. Ketahuan lagi lapar semua ya, karena udah jamnya makan siang. Undangan yang paling sering saudara adalah biasanya undangan pernikahan. Benar gak saudara? Kenapa? Kalau ada nikah pasti ada makan. Terus yang kedua undangan ulang tahun. Terus undangan yang paling gak disukain undangan apa saudara? Duka cita, pemakaman. Selain itu apa? Yang kurang disukai orang? Rapat. Benar. Kenapa? Karena jarang ada rapat, ada makan-makan. Benar gak saudara? Nah, kita mau lihat saudara, ada kan beberapa jenis undangan. Nah, yang mau kita lihat di sini adalah siapa sih yang mengundang. Kalau saudara seumpama dapat undangan dari ketua RT, terus disuruh pilih mana datang, diundang sama ketua RT, apa diundang sama Raja Inggris. Pilih yang mana saudara? Raja Inggris. Siapa yang pilih RT di sini? Satu. Wah, ada juga yang mau ya. Yang pilih Raja Inggris. Wah, hampir. Banyak yang absen saudara. Nah, di sini saudara kita mau melihat satu hal yang menarik. Bagaimana yang memberi undangan kita ini bukan Raja Inggris saudara, tapi Raja di atas segala raja. Dia tuh ngasih undangan saudara. Kita mau lihat undangan dari Tuhan. Undangan dari Tuhan itu ada di kitab Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Firman Tuhan berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Pertanyaannya saudara, di sini bicara soal beban jasmani, apa beban dalam arti lain saudara? Kalau kita lihat firman Tuhan ini, saudara pernah dengar lagu gak sih? Lagu lama nih kayaknya ya. Bilangnya begini, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Benar ya? Ini ngomong soal beban jasmani apa beban rohani saudara? Apa saudara lagi bawa tas kebanyakan gitu terus nyanyi lagu itu? Enggak kan? Tapi ini ngomong soal beban rohani. Beban yang ada dalam jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, yang kadang buat kita itu merasa lelah. Dan firman Tuhan di sini, Tuhan Yesus sendiri mengundang. Kalau kamu punya beban berat dan merasa lelah, Tuhan bilang apa? Marilah datang kepadaku. Dan yang Tuhan janjikan di sini, aku akan memberikan kelegaan. Dan ini firman Tuhan ini berbicara secara kontekstual, ini soal beban yang mereka itu harus tanggung. Karena apa saudara? Karena yang pertama adalah mereka ini dibebani oleh yang namanya hukum Taurat saudara. Jadi zaman dulu saudara, kalau kita tahu sebelum Tuhan Yesus, semua orang itu terpaku sama yang namanya hukum Taurat. Atau kalau orang Farisi bilang itu hukumnya Musa. Dari mana kita tahu? Saudara bisa ambil suatu contoh. Kita pasti sering dengar ini peristiwa, di mana ketika ahli Taurat dan orang Farisi itu bertemu dengan seseorang yang melanggar hukum Taurat, yaitu berbuat zina. Maka orang itu diajukan ke Tuhan Yesus dan dibilang apa? Guru, kami menemui orang ini berbuat zina.
Dan dia bilang apa orang ahli Tauratnya? Menurut hukum Musa, dia harus dilempari batu sampai mati. Nah, kita mau melihat saudara di sini bagaimana beban mereka ini dalam melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena mereka dikasih banyak sekali peraturan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Menarik sekali saudara, saya itu menemukan bahwa saudara pernah dengar firman Tuhan yang mengatakan ingat dan hormatilah hari Sabat. Benar nggak saudara? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan kalau saudara lihat di situ, bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat itu memberikan peraturan yang sangat banyak. Bagaimana apa yang boleh mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan pada hari Sabat. Saya ambil suatu contoh. Waktu itu Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang. Dan orang Farisi bilang apa? Marah mereka. Kenapa kok kamu harus melakukannya pada hari Sabat? Kenapa? Karena itu mereka membuat peraturan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Sampai Tuhan Yesus tegur. Kalau misalnya kamu punya binatang jatuh ke jurang pada hari Sabat, pasti kamu selamatkan. Nah, di sini saudara kita mau melihat bagaimana Tuhan ini memberikan sebuah solusi atas permasalahan kehidupan kita. Nah, kita mau lihat saudara firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus ini berbicara mengenai beban yang diberikan oleh orang Farisi tersebut. Kita mau lihat di dalam Matius 23 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Supaya kita bisa memahami maksud yang tadi beban itu apa ya saudara. Karena konteksnya ada di Matius 23 ayat 1 sampai 7. Ini merupakan apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai orang Farisi ke orang banyak dan ke murid-muridnya Tuhan Yesus. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukannya. Ayat 4, saudara bisa lihat di sini. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Yang menarik yang di ayat 4 dikatakan, orang Farisi dan ahli Taurat itu mengikat dengan beban-beban berat. Mereka membuat peraturan yang sangat banyak tanpa memandang satu sisi yang paling penting adalah kasih. Yang mereka pikirkan hanyalah peraturan. Makanya kenapa kalau saudara lihat bagaimana mereka ini sering sekali untuk membawa orang untuk diajukan ke Tuhan untuk dihakimin. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki yang namanya kasih. Mereka hanya mendasarkan kehidupan mereka yang namanya dengan hukum Taurat. Tapi mereka sendiri di firman Tuhan dikatakan tidak melakukannya. Nah, kita mau melihat saudara di sini Tuhan Yesus ini memberikan sebuah hukum yang jauh lebih kuat daripada yang namanya hukum Taurat. Kenapa kita bisa tahu di sini? Kita mau melihat bagaimana Tuhan itu mendasarkan segala sesuatu itu karena kasih, yang namanya hukum kasih. Di mana kita ayatnya saudara? Ayatnya ada di dalam Roma 3 ayat 20 sampai 26. Roma 3 ayat 20 sampai 26. Di sini firman Tuhan menyatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah dinyatakan. Sebab yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan di kata-kata ini saudara. Dan oleh kasih karunia
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada satu hal yang kita lihat di sini, yaitu bagaimana Tuhan menawarkan kasih karunia kepada orang-orang yang memiliki beban berat. Dan kasih karunia itu apa, saudara? Di sini dikatakan supaya kita ini dibenarkan karena kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-20 tadi, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya pusat keselamatan kita ini bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena apa, saudara? Karena kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat perbedaan antara kita, orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus, dengan agama-agama yang lain. Agama yang lain mereka harus mengikuti yang namanya Taurat atau hukum. Benar kan? Halal atau haram. Kalau ditimbang, kalau misalnya haramnya lebih banyak, berarti konsekuensi. Tetapi kalau enggak, berarti bisa. Maksud ada juga yang bilang tergantung daripada seberapa besar usaha. Benar ya, saudara? Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan menyatakan bahwa keselamatan kita di sini dikatakan berdasarkan kasih karunia Allah. Nah, kita mau melihat, saudara, kalau Tuhan Yesus ini memberikan sebuah hukum yang lebih, yaitu hukum kasih yang lebih kuat daripada hukum-hukum Taurat. Kita mau lihat di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Di sini dikatakan, Yohanes 13, 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau yang pertama hukumnya banyak, benar kan, orang berdasarkan hukum, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyaksikan atau menyatakan saksi dusta, jangan mencuri, banyak sekali hukumnya. Tetapi di sini Tuhan ini menyatakan suatu hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Ketika saudara mengasihi, maka saudara tidak akan membunuh. Benar nggak, saudara? Ketika saudara mengasihi, maka saudara tidak akan mencuri. Ketika saudara mengasihi, saudara otomatis akan memberikan yang terbaik kepada orang tersebut. Makanya saudara kalau lihat di sini Tuhan bilang, aku memberikan perintah baru. Artinya hukum yang baru, beban yang baru. Beban yang bukan karena kita yang melakukannya, tetapi di firman Tuhan menyatakan, seperti aku telah mengasihi kamu. Karena Tuhan duluan yang sudah melakukannya, sehingga kita mendapatkan kemampuan untuk melakukannya. Sekarang kalau misalnya saya bilang begini, saudara, ini saudara misalnya andai kata datang ke sini tanpa bawa dompet ya. Saya bilang begini, saudara, saya minta dong 500.000. Saudara akan bilang apa? Gak punya. Bener ya? Tapi kalau saya udah kasih saudara uang duluan di muka, ketika saudara datang, saya kasih uang, setelah itu katakanlah saya kasih 1 juta. Terus saya bilang, saudara, saya minta dong 500.000. Saudara akan bilang apa? Ini, kenapa? Karena uang itu juga berasal dari saya. Firman Tuhan menyatakan, aku memberikan kamu hukum yang baru. Hukum apa, saudara? Kasih. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu. Kasih yang kita punya di sini, ini nggak berbicara soal kasihnya kita, saudara. Tetapi kasihnya siapa? Tuhan. Nah, kita mau lihat, saudara, ayat lain yang menyatakan bahwa kasih itu amat sangat penting, jauh lebih penting daripada segala sesuatu. Nah, kita akan lihat di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 34 sampai 40. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, dengar ya, orang Farisi ya, saudara, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, lagi ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Mencobai siapa? Tuhan Yesus. Guru,
hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan ini menyatakan bahwa hukum kasih, yaitu yang pertama kasih siapa saudara? Kasihnya kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, segala sesuatu yang kita punya, kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Kenapa? Karena dari hukum kasih ini, yang lain itu semua hukum digenapi. Benar kan saudara? Dan yang kedua, kita bisa mengacu kepada Yohanes 13 tadi. Hukum yang baru ini Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukannya untuk kita. Saya yakin kita semua udah mungkin sering mendengar ayat yang berkata, karena Tuhan itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan itu udah ngasih anaknya. Lalu Tuhan Yesus sendiri bilang apa? Tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada seorang sahabat yang memberikannya nyawanya. Dan ini Tuhan sudah berikan kepada kita sehingga kita ini memiliki kasih Kristus. Dan Tuhan mengundang kita untuk menerima kasih tersebut. Nah, kita akan lanjutkan saudara. Kita mau melihat bahwa yang pertama kita diberikan, yang pertama tadi peraturan atau hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Yang kedua, kita diberikan perjanjian yang baru. Kita lihat ayatnya di dalam Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan ke 17. Ibrani 10 ayat 16 sampai 17. Kalau yang tadi saudara dikasih hukum yang baru, yang sekarang dikasih perjanjian yang baru. Saya akan bacakan di Ibrani 10, 16, 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku Tuhan akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini namanya perjanjian yang baru. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan dibenarkan. Sehingga firman Tuhan memberikan kita yang namanya perjanjian yang baru, yaitu bahwa Tuhan sendiri yang akan menaruh hukumnya dalam hati kita. Dan ini bukan bicara soal hukum Taurat lagi saudara. Beban yang tadi firman Tuhan katakan, bebannya yang diberikan oleh orang Farisi. Tetapi hukum yang baru yaitu hukum kasih. Dan firman Tuhan mau menaruh hukum yang baru tersebut, hukum kasih itu dalam kehendak. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kalau saudara lihat di sini saudara, firman Tuhan di sini dikatakan, aku akan menuliskannya dalam akal budi mereka. Kalau kita bisa bilang akal budi, berarti kita menyangkut soal kehendak. Benar kan saudara? Keinginan. Jadi kita memiliki keinginan dari Tuhan, atau keinginan kita adalah kasih. Dan yang setelah itu saudara, kita akan melihat janji Tuhan yang lain, yaitu kita ini diberikan hati yang lain dan roh yang baru. Kalau tadi janji yang baru, sekarang kita diberikan hati dan roh yang baru. Ayatnya ada di Yehezkiel 11 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai dengan 20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Supaya apa? Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini undangan Tuhan tadi. Kalau ada orang yang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan ngundang untuk datang. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang seperti apa? Di firman Tuhan di sini dikatakan
hati yang ingin untuk melakukan ketetapannya Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21, ini berbicara mengenai kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu diberikan Tuhan kepada kita. Dari mana kita tahu? 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Dikatakan di sini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus Yesus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Menarik, firman Tuhan menyatakan bahwa kita memiliki kehidupan yang baru ketika kita di dalam Kristus. Siapa saudara di sini yang di dalam Kristus? Semua. Berarti semua kita memiliki kehidupan yang baru. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita hati yang baru, pikiran yang baru, janji yang baru, kehendak yang baru. Yaitu untuk apa saudara? Untuk kita bisa mengenal Dia dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita akan tutup. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Engkau yang mengundang kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Dengan segala beban kami Tuhan, dengan segala kelemahan yang kami punya, kelelahan yang kami miliki Tuhan, Engkau yang mengundang kami untuk kami bisa menerima kelegaan yang daripada Engkau. Dan Engkau yang memberikan kami Tuhan janji-Mu yang baru Tuhan. Engkau yang memberikan pikiran-Mu Tuhan, memberikan Tuhan kasih-Mu Tuhan, yang Kau letakkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa mengasihi Engkau Tuhan. Dan Engkau memberikan Tuhan kami janji yang baru Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena Engkau yang telah merubahkan kehidupan kami Tuhan menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan terus Tuhan berfirman dalam kehidupan kami seperti yang Engkau janjikan. Engkau yang akan melakukan Tuhan apa yang menjadi pekerjaan-Mu, dan Engkau yang akan menyelesaikannya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.